Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenfori dari kelas A2 kelas 11. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah komunikasi dan presentasi dengan materi jenis-jenis presentasi, media presentasi, dan membuat slide presentasi yang baik. Pertama, apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain, berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Kemudian, jenis-jenis presentasi. Jenis-jenis presentasi dibagi menjadi 4. Presentasi dadakan atau impromptu, presentasi naskah atau manuskrip, ketiga presentasi hafalan atau memoriter, dan keempat presentasi extempore. Presentasi dadakan atau impromptu adalah pembicaraan impromptu, merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam penyampaian informasinya seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicaranya hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Yang terakhir, presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besar saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Selanjutnya, media presentasi. Apa itu media presentasi? Media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer, dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya, materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabungkan dalam kesatuan yang utuh. Berkat keefektifannya dalam penyajian pesan, makna, maka saat ini media presentasi banyak diaplikasikan untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, contoh media presentasi. Contoh-contoh media presentasi adalah 1 proyektor, 2 screen, 3 interaktif proyektor, 4 wall screen, 5 PowerPoint. Proyektor merupakan suatu alat yang sering digunakan untuk media presentasi karena dapat menampilkan gambar menjadi lebih besar untuk menyambungkan laptop maupun PC yang dapat menggunakan USB. Yang kedua, screen merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan hasil proyeksi dari proyektor, dapat diatur dan ditempatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, interaktif proyektor dapat menulis secara manual pada layar dan tidak memerlukan banyak tempat, resolusi gambar tinggi. Selanjutnya, wall screen, tingkat kontras yang lebih tinggi dibandingkan LCD. TV memiliki fitur pemrosesan gambar digital, dapat digunakan pada outdoor.
Yang terakhir, PowerPoint. Membantu pengguna membuat materi presentasi bisnis, pendidikan, dan informal. Kemudian manfaat media presentasi. Manfaat media presentasi adalah dapat memaparkan informasi yang diinginkan disampaikan kepada orang lain, meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam berkomunikasi secara interpersonal maupun umum, mengembangkan kemampuan menjelaskan suatu inti topik yang sudah disusun agar dapat diterima lebih mudah oleh audiens, memperdalam berbagai macam pengguna kosakata, gaya bahasa, dan kalimat yang digunakan pada media presentasi maupun pada saat penyampaian lisan, serta menambah wawasan berkaitan dengan media modern, presentasi yang baik dan sesuai dengan situasi. Selanjutnya, membuat slide presentasi yang baik. Membuat slide presentasi yang baik, salah satunya pilih template yang kreatif, tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide, lebih singkat lebih baik. Gunakan ukuran huruf tidak kurang dari 30 pt. Warna teks dan background harus kontras dan jangan berlebihan. Pilih template yang kreatif karena memang difungsikan sebagai tools untuk presentasi. PowerPoint menyediakan pilihan template yang tidak sedikit, tapi sebaiknya Anda membuat template sendiri atau mengunduhnya dari internet. Memakai template dari PowerPoint menjadikan presentasi Anda membosankan karena sudah sering dipakai. Kemudian, tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Jika Anda harus menulis poin-poin penting, sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Jika terlalu banyak, bisa-bisa akan membuat penonton Anda lupa apa saja yang sudah Anda sampaikan. Perhatian audiens tidak hanya tertuju pada slide presentasi, tapi mereka juga harus mengolah info yang mereka dengarkan dari Anda. Jadi jangan menulis poin hingga memenuhi seluruh slide. Kemudian lebih singkat lebih baik. Ingat, slide yang berfungsi sebagai pendukung presentasi Anda. Jadi sebisa mungkin hindari menulis kalimat penjelasan yang terlalu panjang. Lebih baik tulis satu poin penting yang Anda ingin sampaikan dengan font ukuran besar. Jangan menulis penjelasan di situ, tetapi jelaskan secara langsung. PowerPoint yang berisi penjelasan sama dengan yang Anda katakan justru akan membuat penjelasan yang Anda sampaikan secara langsung kurang diperhatikan, karena orang berpikir ia sudah cukup mengerti dengan penjelasan yang Anda tulis di slide. Kemudian, gunakan ukuran huruf tidak kurang dari 30 pt. Jangan samakan menulis di presentasi dengan menulis cerita di Microsoft Word yang menggunakan ukuran font standar. Di PowerPoint, Anda harus menulis poin dan judul agar terlihat jelas. Oleh sebab itu, gunakan font berukuran minimal 30 pt. Jika lebih kecil dari itu, bisa-bisa tulisan Anda tidak bisa terbaca jelas oleh audiens. Kemudian warna teks dan background harus kontras. Menyesuaikan warna teks dengan background yang Anda pakai juga penting. Pilih warna yang kontras antara huruf dan background. Hal ini mempermudah audiens membaca poin presentasi yang Anda berikan. Jangan sampai hanya karena Anda salah memilih warna font, audiens mengalami kesulitan membaca poin yang ingin Anda sampaikan dan akhirnya bosan. Yang terakhir, jangan berlebihan. Terkadang, karena ingin memakai sebanyak mungkin fitur yang ada di PowerPoint, Anda membuat presentasi sekreatif mungkin, tapi memperhatikan keefektifannya. Misalnya dengan memakai warna sebanyak mungkin pada font agar terlihat indah.
atau mengatur huruf dengan garis bawah, dimiringkan atau ditebal dalam satu kalimat, justru dengan tujuan membedakannya dari teks lainnya. Alih-alih menarik perhatian, justru akan membuat presentasi yang Anda kurang menarik. Jika memang ingin menyampaikan poin penting, tebalkan saja vars seperlunya dan beri warna berbeda yang selaras, tidak perlu berlebihan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.